Bang, saya kasih tahu sama abang ya. Saya kasih tahu sama abang. Saya menyerang pemerintah, iya. Iya. Karena kita negara demokratis. Bang, saya manusia yang mengkritik pemerintah dengan wajah. Alamat saya jelas. Saya bukan cuma di media sosial. Saya datang ke kantor mereka. Saya nggak pakai nama samaran loh, Bang. Babe Aldo di mana-mana. YouTube Babe Aldo, Instagram Babe Aldo, Twitter Babe Aldo, semua Babe Aldo. Kalau saya ini menyebarkan berita bohong atau fitnah, ya kalau saya menyebarkan berita bohong atau fitnah, tolong laporin saya. Ini negara hukum kan? Enggak, bentar dulu. Masyarakat enggak. Rakyat bawah ini. Enggak. Informasi dan narasi. Abang bilang tadi. Orang-orang elit beda dengan abang. Jadi gimana bang? Membangun kebencian itu maksud abang gimana bang? Hampir 20% lah penduduk di situ. Iya, saya mau tanya bang. Maksud abang membangun kebencian itu gimana bang? Iya bang, iya baik bang. Jadi begini bang, artinya ini kan iya, politik ini kan kita terlibat langsung juga, kita tidak mengambil keuntungan yang begitu signifikan kecuali dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat ya. Artinya kita sesama anak bangsa harus membangun narasi yang adem-adem ya kan. Tidak menyinggung pihak lain, tidak membuat sampai orang lain tersinggung, ya kan? Saya mau tanya sama abang, rakyat mana yang saya singgung? Ya, saya tidak mengatakan rakyat mana yang abang singgung, tapi di banyak video-video abang yang saya melihat ya bahwa begini, abang harus pahami, abang punya abang mendukung, saya juga punya saya juga mendukung orang. Saya kan? Mendukung siapa bang? Ya minimal pasti abang punya orang lah yang abang dukung lah, yang mungkin Bang Anies. Enggak. Buktikan, jangan berasumsi bang, jangan berasumsi. Buktikan saya mendukung partai mana atau capres mana. Kalau saat ini saya belum mengikuti sejauh mana Bang Aldo berterlibat dalam politik praktis ya. Oke. Kalau belum ada, jangan bilang saya mendukung. Nah, begini Pak, tapi begini, saya mengikuti VT-VT abang juga yang banyak menyerang pemerintahan dan tidak hanya menyerang pemerintahan. Oke, saya menyerang apa bang? Saya menyerang apa bang? Pemerintahan ya. Baik. Pemerintahan, oke. Baik, itu saya terima. Oke. Ya, tapi di dalam narasi-narasi abang juga yang ada bersinggungan dengan terkaitan dengan cebong dan lain-lain, itu yang mana? Saya akan sebutkan bang. Ada banyak lah Pak. Maksudnya bang sampai terkait dengan pendukung yang ada bang, ada kan mana bang adalah enggak tuh, jangan bilang adalah bang. Saya kasih tahu sama abang ya, saya menyerang pemerintah, iya. Karena kita negara demokratis. Sebentar bang. Saya bang, kalau yang dibilang cebong-cebong begitu, saya ini dikatain apa aja. Saya kumpul sama Nasrani, saya kumpul sama Hindu, saya kumpul sama Buddha. Bahkan gereja ortodok di Indonesia itu bikin kebaktian khusus untuk mendoakan saya. Enggak, saya tidak di situ ya. Pertanyaan saya di dalam pertanyaan saya itu kan ada pertanyaan saya, apakah salah kalau saya mengkritisi pemerintah? Iya, saya menyerang pemerintah. Iya.
dalam persoalan kritik tidak salah. Apa yang salah dalam persoalan zaman demokrasi seperti ini? Tapi juga, tapi juga tidak seharusnya sampai menyinggung sampai kepada pendukung dan lain-lain. Yang mana? Saya melihat ada aktiviti abang juga yang ada bang. Mana? Buktikan abang. Buktikan, saya tunggu. Di setiap adalah nantilah. Iya loh, jangan bang. Kalau tuduhan tanpa bukti, bang, saya manusia yang mengkritik pemerintah dengan wajah. Alamat saya jelas. Saya bukan cuma di media sosial. Saya datang ke kantor mereka. Nomor Telegram asli. Saya buka semua. Mau diskusi jadi. Dan ini bang diperbolehkan oleh bangsa Indonesia. Saya nggak pernah menyerang personal. Nggak pernah. Ya, silakan. Ini rekomendasi untuk Bapak Ibu. Ya. Nggak ada. Cari saya menyerang personal. Yang ada saya diserang. Jadi tolong kalau mau menuduh itu siapkan dulu bukti-buktinya. Saya nggak pakai nama samaran loh bang. Babe Aldo di mana-mana. YouTube Babe Aldo, Instagram Babe Aldo, Twitter Babe Aldo, semua Babe Aldo. Jadi mana bang? Ayolah. Boleh benci, boleh beda pendapat, tapi jangan fitnah. Iya bang, begini. Jadi saya setuju bahwa kritikan terhadap pemerintah itu ada. Oke, penting bahwa itu penting. Saya setuju itu poinnya. Tapi itu saya tadi sampaikan bahwa banyak orang dengan atas nama kebebasan memfitnah orang, membenci orang dan lain-lain. Itu yang saya tidak setuju. Makanya. Kritikan abang. Bang, kalau kritik saya bukan based on data, bukan based on fakta, bukan diprotes di TikTok, sudah dilaporkan ke polisi saya. Kenapa? Saya pernah bang ada hashtag tangkap Babe Aldo masalah COVID. Saya bang datengin Mabes Polri, saya tanya, kok belum ditangkap, belum ada yang lapor, Be. Saya bikin foto, tolong, kalau ada yang mau lapor cepat, mumpung gue lagi di Mabes Polri. Kalau saya fitnah, bukan abang protes di sini, banyak yang nunggu salah saya. Karena apa bang? Saya bersuara dengan wajah bang. Kalau saya ini menyebarkan berita bohong atau fitnah, ya kalau saya menyebarkan berita bohong atau fitnah, tolong laporin saya. Ini negara hukum kan? Kembali dari tadi narasi tadi menyebar kebencian, dari di mana menyebar kebenciannya, tolong. Ya, yang saya sampaikan di sini bahwa jangan juga sampai orang lain ya kan dengan statement. Bukan begitu ngomongnya. Abang bukan begitu ngomongnya tadi. Abang bukan begitu. Gua naikin bukan untuk begini bang. Santai. Ayo bang lanjut. Iya, jadi kan saya lihat itu video-videonya Babe Aldo itu juga keras, tapi tidak selalu kerasnya kepada pemerintahan, ada juga sampai melibatkan pendukung. Nah, itu yang mana bang? Yang mana? Ada banyak lah bang, ada videonya Babe Aldo banyak kan. Babe Aldo juga tidak mungkin bisa Loh, saya nggak gini bang. Kalau saya abang tuduh begitu dengan tanpa bukti, saya bisa menjelaskan apa? Nggak ada buktinya. Kalau abang bisa tunjukkan bukti, setidaknya saya bisa menjelaskan. Oh, kalau video ini kenapa saya bikin? Karena ini. Nah, kalau nggak ada buktinya, apa yang harus saya buktikan? Tuduhannya abang, saya tanya video yang mana? Bukan untuk apa? Kalau memang itu salah, saya akan berubah. Tapi yang jadi masalah,
Abang mengatakan saya salah, tapi nggak bisa nunjukin salah saya mana. Kan lucu, Bang. Abang bilang, oh ada VT-nya. Mana? Yang mana? Pokoknya ada. Nah, itu kira-kira kalau diskusi akal sehat bisa disebut sehat itu, Bang. Sementara saya mengkritik pemerintahan dengan based on data. Dengan data, dengan fakta, dengan narasi, dengan tanggung jawab. Kenapa saya katakan dengan tanggung jawab? Karena saya kebanyakan juga abang ngomong besok, tapi kan tidak valid juga. Loh, mau tahu valid atau tidak valid? Abang cari VT saya kasih nomor telepon saya, cari data saya nggak valid, sama-sama kita ke kantor polisi. Abang laporin saya, biar nggak cari-carian. Yang mana saya yang nggak valid? Buktikan. Abang, saya antar ke kantor polisi, laporkan saya. Ini nggak valid. Ayo, berarti fitnah saya. Tes. Deal? Deal nggak, Bang? Abang saya follow sekarang. Abang cari konten saya satu, yang abang bilang data saya nggak valid. Abang saya antar. Begini bang. Enggak. Bentar dulu. Masyarakat enggak. Rakyat bawah ini. Enggak. Informasi dan narasi. Abang bilang tadi. Abang bilang tadi. Orang elit beda dengan abang yang kejar. Enggak, Bang. Kita rakyat bawah ini kan hanya menikmati informasi, ya kan? Kita ini tidak bukan orang elit atau orang ini yang tampil di panggung. Kan siapapun siapa menjadi pemimpin negeri ataupun siapa yang berkuasa di negeri ini juga, kita ini sebagai rakyat biasa aja. Beda dengan orang-orang yang seperti abang juga, yang ketika mungkin ada yang berkuasa mungkin juga ada untungnya buat abang. Makanya saya sendiri berharap agar kita sebagai rakyat biasa ini menikmati informasi itu, informasi yang benar dan akurat, informasi yang enak gitu. Sudah. Kita kan bukan orang-orang elit seperti yang mau berdiri di panggung, mau jadi menteri, mau jadi dirjen atau mau jadi apa kan gitu. Kita juga bukan ormas-ormas yang itu nih rakyat biasa, rakyat di kampung, rakyat di pesisir, di daerah-daerah paling ujung di hutan-hutan rimba. Makanya kita itu lihat informasi itu agar kita ini adem gitu, jangan juga sampai orang tersinggung, kita juga tersinggung gitu. Makanya saya ingatkan aja agar narasinya itu dibangun agar orang hati orang itu adem gitu. Tolonglah. Sudah. Bang, saya kasih tahu sama abang dengan enak-enak. Begini bang, jangan ego gitulah. Abang ini kan orang di kota. Saya enggak. Jadi maunya gini. Yang ego dia. Abang, kita ini enggak. Kita hanya Bang Pak, tenang. Udah. Jadi maunya abang. Apa yang abang-abang di situ lakukan itu ada untungnya, ada untung. Apa untungnya? Hanya saja di dalam keuntungan itu jangan juga mengorbankan kita sebagai rakyat kecil gitu. Siapa yang jadi korban? Artinya dengan informasi siapa yang jadi korban? Siapa yang jadi korban? Gitu. Saya tanya, abang jadi korban? Abang jadi korban? Ini sebagai pendengar, sebagai penikmat informasi. Nih, iya, kalau rakyat sebagai pendengar, bang gantian ngomong, gantian. Gantian. Jadi korban. Gantian. Orang-orang yang tidak searah dengan abang, ya berarti kan saya korban, bang. Katanya nggak boleh ego. Katanya nggak boleh ego. Woi, katanya gini. Bang Fahad, iya, Bang Fahad, ayo ngomong aja bang. Abang ngomong sama ini. Saya sarankan kepada abang-abang, tolong jangan egois gini. Ngomong gantian dulu. Ini orang bodoh dan kemudian saya percaya dengan abang. Ente gantian ngomong. Kemudian saya akan menyerang orang-orang yang tidak searah dengan kita. Itu kan namanya egois. Makanya saya ingin sampaikan agar dalam bernarasi juga jangan sampai ada tendensi kebencian.
Gitu Ya, aja sudah. kok. Kan saya ini rakyat biasa. Saya rakyat di kampung-kampung. Yang di hutan-hutan Abang ini, di ulang-ulang daerah-daerah terus. pegunungan. Abang Makanya ulang-ulang tolonglah, terus. kita tidak ada hubungannya Enggak. dengan orang-orang elit yang di Jakarta sana yang mau ada kepentingannya. Tidak, kita tidak ada kepentingannya di situ. Oke, Sudah. selesai gitu aja, Sudah. Bang. Saya turun Oke, ya. sudah. Lu langsung turun. Lu lari. Lah, aduh. Dia bilang data gua nggak valid. Kalau data gua nggak valid, kurang apa baiknya gue? Cari konten gue yang ngomong nggak valid, itu fitnah. Gua anter ke kantor polisi, ngelaporin gue. Udah Babel udah Ado dicatat. nyebar hoax gitu. Ini IP-nya udah datanya. catat. Iya kan? Jadi ternyata cuma asumsi. Terus dia bilang rakyat jadi korban. Lalu kira yang di sini bukan rakyat lu doang. Ya begitulah. Tapi ya nggak apa-apa. Ini namanya guys dinamika rakyat Indonesia. Gue nggak pernah nyerang suku, nggak pernah nyerang agama. Ya gue nggak pernah nyerang suku, nggak pernah nyerang agama, nggak pernah nyerang rakyat. Gue nyerang kebijakan pemerintah. Iya. Sekali lagi gue pertegas ya. Gue pertegas. Kalau pejabat pemerintah gue serang dengan narasi gue. Iya. Karena kebijakannya. Iya. Dan gue tanggung jawab dengan itu. Karena gue tahu negara ini negara demokrasi Pancasila. Ya gue jalankan tugas gue sebagai rakyat. Gue nggak pernah nyerang rakyat. Nah cuman lucu dia bilang pasti ada data babe abang yang nggak valid. Yang mana? Nggak tahu. Terus dia bilang bahwasanya gue narasi memecah belah. Siapa yang terpecah belah? Enggak, kenapa tadi gue ladenin? Supaya yang lain jadi belajar sayang. Ada yang begitu. Mohon bersuara untuk Kanjuruhan. Sudah sayang. Gue nih untuk Kanjuruhan sampai datang ke Malang. Tapi akhirnya kan ada beberapa oknum dari Aremania yang justru berbalik gitu. Udah be, itu bukan lawan abang. Siap sayang. Enggak, ini bukan masalah lawan. Bukan masalah lawan atau bukan. Jadi pelajaran buat semua. Enggak buang-buang waktu. Kalian kan bisa belajar. Artinya gini. Buat gue ada yang seperti itu menjadi contoh gitu. Gue jangan sampai seperti itu. Ya. Gue tetap menganggap dia saudara gue kok. Yang gue heran adalah gue menyerang pemerintah tapi yang marah rakyat. Itu rakyat nerima apa dari pemerintah? Gue nih kalau mau jadi duit. Udah dibahas Bang Tio. Bang Tio, alhamdulillah nih ya buat kalian nih, buat informasi ya Rob, ini bukan riak ya. Mudah doain ya, doain. Mudah-mudahan manfaat, doain gue ya. Insyaallah. Ya. Ya. Gue nih sehari 7 konten YouTube, 7-8 konten YouTube. Sendiri saya. Tanpa admin, tanpa apa namanya? Editor, gue ngedit sendiri saya. Gue ngedit sendiri tanpa admin. Dan itu gue lakuin. Dan konten gue banyak orang yang ngira YouTuber ini duitnya banyak. Iya, kalau konten hiburan sayang. Pulau Rempang dibahas be asal muasal. Insya Allah, gue udah ngebahas, gue udah nyebut siapa Tommy Winata. Makanya Bang Tio, nonton YouTube gue gitu. Lu nggak nonton YouTube gue, tapi lu nyuruh gue gitu. Kadang gue sedih gitu. Kalau di TikTok ini Bang, nggak bisa bernarasi yang terstruktur, nggak bisa. Karena semuanya ngetik, semuanya ngomong. Nah, gue bernarasi itu banyak di YouTube. Banyak juga orang yang ngutip dari YouTube gue kok. YouTube gue dipotong-potong, disebarin banyak. Abang tonton. Yang nggak abang lihat di TikTok bukan berarti gue nggak bikin di YouTube. Gitu sayang. Iya.
Gue bikin kok bang. Nggak usah lu suruh itu bang. Nih, gue nunjukin layar kok laptop itu kena pelanggaran nggak sih bang Bat? Kena, jangan. Salam dari Banjarmasin, gue bikin bang. Serius, hari ini ada berapa nih? Ya judul-judulnya aja gue bacain ya. Viral, fakta Rempang. Bisa. Ya gue sebut ya judul-judulnya ya. Ini yang hari ini aja nih. Hari ini gue lagi habis bikin tadi. Ya, jangan sombong jadi pejabat. Ya, jangan sombong jadi pejabat. Ingat kalian pasti akan mati, ditunggu di akhirat. Rempang. Oke? Di sini lihat ucapan Jokowi 2017-2019 tentang Rempang. Pemerintah bisa mikir kan? Pemerintah bisa mikir kan? Aparat berhadapan dengan rakyat gegara Tommy Winata. No, gue tulis tuh. Gue tulis, gue sebut, gue tampilin fotonya Tommy. Gue apa ya? Gue respect banget sama orang yang diskusi sama gue berseberangan tapi punya narasi yang enak gitu, nggak kayak tadi gitu. Viti abang itu menyinggung, yang mana? Ada pokoknya lu. Gue bingung pernah ada pokoknya.